Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai generator pulsa model Hall effect. Model Hall effect. Kenapa disebut Hall? Karena penemunya bernama Hall. Jadi sistem ini diberi nama dengan sistem Hall. Mengapa disebut dengan Hall effect? Ya, apa yang melatar belakangi komponen pembangkit pulsa ini disebut dengan Hall effect? Nah, jadi unit Hall effect ini ya terdiri dari ada bahan semikonduktor. Ini bagian tengah ya. Secara prinsip ini ada bahan semikonduktor ya, umumnya terbuat dari lapisan germanium, potasium, dan arsenik. Nah, sensor Hall ini dipasangkan di antara dua kutub magnet, utara dan selatan. Semikonduktor yang berada di antara medan magnet ini kemudian diberi arus listrik melintang dari kiri ke kanan. Nah, jadi jika semikonduktor ini berada di medan magnet dan diberi arus dari kiri kemudian ke kanan, maka ternyata elektron-elektron pada semikonduktor ini akan bergerak. Sehingga pada posisi yang tegak lurus terhadap aliran arus ini terjadi tegangan. Nah, tegangan ini kita sebut dengan tegangan Hall. Ya. Nah, jadi ternyata jika suatu bahan semikonduktor diletakkan di dalam medan magnet dan semikonduktor itu dialiri arus, maka pada posisi 90 derajat atau tegak lurus terhadap arus yang dialirkan tadi, maka pada posisi tegak lurus ini akan timbul tegangan. Nah, jadi ini prinsipnya ya. Jadi prinsip dari sensor pengapian yang menggunakan sistem Hall. Baik, kita bahas secara mendetil ya. Nah, ini ya. Jadi ini saya gambarkan semikonduktor ya, berbentuk balok. Jadi ini semikonduktor, visualisasinya di sini berbentuk balok. Kemudian di sini ada sumber arus pada posisi memanjang terhadap balok ini, balok semikonduktor. Kemudian pada posisi yang melintang, ini ujung-ujungnya dihubungkan dengan penghantar. Pada ujung yang sisi kanan ini diberi titik A. Kemudian pada ujung seberangnya kita hubungkan dengan penghantar, kita beri nama titik B. Jadi titik A ini berhubungan dengan sisi sebelah kanan dan titik B ini berhubungan dengan sisi yang sebelah kiri, belakang. Nah, kemudian arus mengalir itu pada posisi searah dengan panjang balok semikonduktor. Nah, jadi dari gambar ini bisa kita lihat bahwa jika suatu bahan semikonduktor kemudian diberi arus pada posisi memanjang seperti pada gambar ini, arus mengalir, maka pada sisi tegak lurus terhadap arus mengalir, di sini tidak terjadi tegangan. Jadi pada bagian A di sini dan pada bagian B yang terhubung dengan B di belakang tidak terjadi tegangan. Nah, jadi perlu diingat ya,
semikonduktor seperti gambar ini, jika diberi arus yang posisinya mengalir, memanjang terhadap semikonduktor ini, maka pada titik A dan titik B tidak terjadi tegangan. Nah ini ya, jadi posisi ini tidak terjadi tegangan pada titik A dan titik B. Kemudian jika semikonduktor ini ditempatkan pada suatu medan magnet, kita lihat ada medan magnet ya. Nah, semikonduktor ini berada di dalam medan magnet, ditunjukkan dengan anak panah yang berwarna biru. Ini menggambarkan semikonduktor berada di dalam medan magnet. Ternyata pada saat semikonduktor berada di dalam suatu medan magnet dan semikonduktor ini diberi arus yang arahnya memanjang terhadap semikonduktor, maka pada posisi tegak lurus terhadap arus yang memanjang tadi ternyata timbul tegangan. Ada arus yang mengalir. Ya. Nah, jadi elektron-elektron di dalam semikonduktor ini bisa bergerak pada saat semikonduktor diberi arus listrik dan berada di dalam suatu medan magnet. Maka pada sisi yang berhubungan dengan titik A dan sisi yang berhubungan dengan titik B itu terjadi tegangan yang disebut dengan tegangan Hall. Jadi pada titik A dan B terjadi tegangan Hall. Nah, jadi percobaan ini dilakukan oleh Hall. Jadi ilmuwan, fisikawan yang bernama Hall. Nah, dari hasil temuannya ini maka disebut dengan efek Hall. Apa efeknya? Ya, efeknya adalah jika semikonduktor ditempatkan di dalam suatu medan magnet dan semikonduktor itu diberi arus listrik, maka pada sisi yang tegak lurus terhadap aliran arus yang memanjang akan terjadi aliran arus, ya. Sehingga di titik A dan titik B ini ada tegangan. Nah, efek dari semikonduktor yang ditempatkan dalam medan magnet dan dialiri arus kemudian menghasilkan tegangan pada sisi yang tegak lurus terhadap arus yang memanjang, maka ini disebut dengan efek Hall. Ya. Nah, jadi sistem ini disebut dengan sistem Hall effect. Baik, sekarang kita lihat gabungan antara animasi sistem Hall yang berada di dalam medan magnet dan yang tidak berada di dalam medan magnet. Jadi seperti sudah dijelaskan di awal bahwa pada saat semikonduktor ini tidak berada di dalam medan magnet dan pada posisi memanjang arus dialirkan ke dalam semikonduktor ini, maka pada titik A dan titik B pada sisi yang kanan dan sisi yang belakang ini tidak terjadi tegangan Hall. Jadi jika semikonduktor tidak berada di dalam suatu medan magnet, maka tegangan Hall-nya sama dengan 0. Jadi tegangan di sini tidak ada atau tegangan sama dengan 0. Sekarang kita lihat pada semikonduktor yang berada di dalam medan magnet. Jadi jika semikonduktor ini berada di dalam suatu medan magnet, di sini ditunjukkan panah yang berwarna biru, dan pada semikonduktor ini dialirkan arus yang arahnya memanjang terhadap semikonduktor ini, maka pada sisi kanan yang terhubung dengan A dan pada sisi belakang yang terhubung dengan B akan terjadi aliran arus. Jadi jika semikonduktor ini berada di dalam suatu medan magnet dan semikonduktor itu dialiri arus dari sisi
kiri ke sebelah kanan, maka pada arah melintang atau pada arah yang tegak lurus terhadap arus yang mengalir tadi akan terjadi tegangan. Jadi di titik A dan di titik B akan terjadi tegangan Hall. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa jika semikonduktor ini berada di dalam medan magnet, maka tegangan di titik A dan B tidak sama dengan 0. Artinya terjadi tegangan di titik A dan titik B, atau ada aliran arus yang arahnya tegak lurus terhadap aliran arus yang berasal dari sumber. Nah, jadi ini penjelasannya. Baik, pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Pertanyaannya adalah, mengapa pada saat semikonduktor tidak berada di dalam medan magnet, VH atau tegangan Hall sama dengan 0? Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa pada saat semikonduktor ini berada di dalam medan magnet dan dialiri arus dari sumber, maka di titik A dan B timbul tegangan? Silahkan dijawab. Sistem pengapian model Hall ini konstruksi di dalam distributornya ada komponen-komponen ini. Ada rotor yang memiliki bilah-bilah. Jadi bilah-bilah ini ada bilah yang kosong, ya, kemudian ada bilah yang terisi. Nah, ini bilah rotor. Yang kedua komponennya ini ada semikonduktornya, ya. Ini yang kita sebut dengan komponen Hall, atau kalau di sini IC Hall, ya. Jadi ada rangkaian IC, ya, yang dihubungkan dengan bahan semikonduktor. Kemudian dari bahan semikonduktor tadi, ya, jadi dari IC Hall ini kemudian keluar ada 3 kabel, ada 3 sambungan, ya. Kemudian ada magnet permanen, ya, ada magnet permanen di sisi kiri dan kanan, ya, yang nanti pada saat bekerja akan mempengaruhi bahan semikonduktor ini. Jadi posisinya bilah rotor ini ada segmen kosong, ada segmen yang ada bilah penutupnya. Jadi pada saat berputar, nanti bilah ini akan menutupi medan magnet dan pada posisi terbuka tidak menutupi medan magnet. Nah, ini ya, jadi ini pembangkit pulsa model Hall. Jadi pada ujungnya mempunyai 3 kabel atau 3 terminal. Jadi terminal atau kabel yang pertama ini sebagai nanti sumber arus, ya. Kemudian 1 kabel ground atau massa dan 1 kabelnya nanti sebagai output tegangan Hall. Jadi ini konstruksinya. Ini terletak di dalam distributor. Posisinya seperti pada platina, tetapi platinanya sudah tidak ada dan platina itu diganti dengan komponen ini. Ya, jadi kalau platina itu ada camnya, kalau di sini menggunakan bilah rotor. Kalau pada platina itu ada kontak platinanya, di sini menggunakan komponen Hall dan medan magnet.